Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koruzul Ilmi, NIM 160. Di sini saya akan mempresentasikan bab komponen kurikulum dan desain kurikulum. Ya, untuk yang pertama yaitu tentang komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu sendiri terdiri atau tersusun dari 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum, yang kedua yaitu isi atau materi, yang ketiga proses atau strategi pembelajaran, dan yang keempat yaitu adalah evaluasi. Ya, lanjut untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang tujuan kurikulum. Nah, dalam tujuan kurikulum itu sendiri harus mencakup 5 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional, yang kelima atau yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Untuk kajiannya, untuk tujuan pendidikan nasional itu harus sesuai atau berdasarkan tentang undang-undang yang sudah berlaku, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk tujuan institusional itu sesuai instalasi ataupun lembaga studi yang terkait atau yang dijalankan. Dan untuk kurikulum tujuan kurikuler yaitu di mana dalam isinya itu berdasarkan 2 komponen sebelumnya yaitu tujuan pendidikan nasional dan institut, tapi untuk penilaiannya sesuai dengan kualifikasi 2 komponen sebelumnya. Nah, untuk yang keempat yaitu tujuan instruksional atau tujuan yang tercapai sesuai dengan materi ataupun isi yang telah dilampirkan dalam kurikulum itu sendiri. Jadi lebih menguasai apa yang telah disampaikan ataupun telah dicantumkan dalam materi pembelajaran. Dan untuk yang terakhir tentang tujuan pembelajaran, nah, di sini sesuai yang seperti kita pahami, untuk tujuan pembelajaran itu bagaimana siswa itu dapat memahami apa saja yang telah disampaikan. Ya, ini cakupannya luas. Jadi, siswa sudah memahami ataupun menguasai apa yang telah disampaikan oleh guru ataupun pengajar sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Ya, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu isi atau materi. Dimana seperti yang kita bayangkan ataupun kita pahami ya, dalam kontennya itu pasti berisikan tentang ide-ide, gagasan, konsep-konsep, permasalahan, asumsi, dan lain-lain. Yang jelas proses dalam pemerahan ilmu. Namun dalam pemilihan isi ataupun materi tersebut harus memiliki kriteria. Nah, di sini saya cantumkan pendapat dari Zais 1976, di mana harus memiliki 4 kriteria. Apa itu? Yang pertama yaitu kurikulum harus memiliki tingkat kebermanfaatan yang tinggi atau significance. Yang kedua, kurikulum harus sesuai dengan perkembangan manusia atau istilah bahasa Inggrisnya human development. Dan yang ketiga, kurikulum harus memiliki nilai guna bagi kehidupan. Istilah bahasa Inggrisnya utility. Dan yang terakhir harus sesuai dengan minat anak atau minat siswa. Istilahnya interest. Berikutnya yang ketiga yaitu proses atau strategi pembelajaran. Di sini saya mencantumkan atau melampirkan pendapat dari Sujana ya, 1988. Dia berpendapat strategi pembelajaran merupakan tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, namun intinya dari pendapat itu kita kolerasikan dengan bagaimana kita mengaplikasikannya. Itu pasti kita harus mensiasati bagaimana kita memberikan strategi ataupun metode yang terbaik untuk peserta didik kita. Ya, tak lebih ataupun tak bukan untuk mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi. Evaluasi itu apa? Kegiatan yang berkenaan untuk mengukur nilai suatu hal. Namun dalam konteks pendidikan,
secara garis besar ada dua, yaitu evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil yang seperti apa? Ya, seperti guru yang telah menyampaikan pokok pembahasan kepada siswa untuk mengukur bagaimana tingkat kepahaman ataupun tingkat penguasaan siswa dalam menyerap ilmu ataupun pembelajaran. Itu lebih ke evaluasi hasil. Sedangkan untuk evaluasi proses, di mana evaluasi ini bersandarkan dengan proses langkah-langkah pembelajarannya. Bab terakhir yaitu tentang desain kurikulum. Nah, desain kurikulum itu sendiri memiliki tiga jenis. Yang pertama yaitu subject centered design, yang kedua learner centered design, yang terakhir yaitu problem centered design. Yang untuk pemaparannya, yang pertama subject centered design itu berfokus pada bahan ajar, sehingga di sini yang banyak berkontribusi yaitu guru. Dan yang kedua yaitu learner centered design. Ya, di sini yang menjadi fokus yaitu peserta didik itu sendiri, sehingga guru ataupun pengajar menjadi atau hanya berperan sebagai pembuat situasi belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu problem centered design, di mana problem yang dihadapi menjadi fokus dalam kurikulum ini, baik masalah yang dihadapi individu maupun masalah masyarakat. Kesimpulannya, untuk komponen kurikulum terdiri dari 4. Yang pertama tujuan kurikulum, yang kedua isi atau materi, yang ketiga proses atau strategi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Dan untuk desain kurikulum ada 3. Yang pertama subject centered design, yang kedua learner centered design, dan yang terakhir yaitu problem centered design. Nah, untuk apa yang telah kami sampaikan, apabila rekan sekalian menemukan kesalahan ataupun pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama setelah ini. Dan untuk semuanya, terima kasih atas partisipasinya telah mendengarkan presentasi kami. Apabila banyak kesalahan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.